Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 2 Pancasila, Kesejahteraan Sosial kelas 1A. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi tentang pengentasan kemiskinan di daerah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Kelompok kami terdiri dari Gufron Muhaimin sebagai presentator pertama, Muhammad Naufal Suni Al-Kahfi sebagai presentator kedua, Ade Rahma Salsabila selaku presentator ketiga, Agifar Atun Nadani sebagai presentator keempat, Fadilah Aulia sebagai presentator kelima, Jihan Mudrika sebagai presentator keenam, Raisa Nariswari sebagai presentator ketujuh, Safati Tania sebagai presentator ke-8, Muhammad Muklas sebagai presentator ke-9, Salsabila Nuriski sebagai presentator ke-10, Kaisa Nabila sebagai presentator ke-11, Elvira Wina Permono sebagai presentator ke-12, Khalifah Harum Pangesti sebagai presentator ke-13, Amanda Aryaningsih sebagai presentator ke-14, Diva Hoyrala sebagai presentator ke-15, dan saya sendiri Fadal Formasta sebagai moderator. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, kami akan mempresentasikannya melalui PowerPoint berikut ini. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh presentator pertama yaitu Gufron Muhaimin. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Fadil Master sudah mempersilahkan saya mempresentasikan materi yang pertama, yaitu kondisi ekonomi dan alam di daerah miskin Sumba Timur. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Jadi gambaran laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi di Sumba Timur pada kurun waktu 2015 sampai 2020 berfluktuasi pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi Sumba Timur berada pada posisi 5,04%. Dan tahun 2016 meningkat sebesar 5,06%. Pada tahun 2017 terus meningkat menjadi sebesar 5,17%. Dan tahun 2018 meningkat menjadi 5,19%. Namun pada tahun 2019 kembali mengalami perlambatan menjadi 5,13%. Dan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan minus atau kontraksi minus 0,83%. Pertumbuhan minus pada tahun 2020 lebih dominan disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini, yaitu 2021. Sektor yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi tahun 2020 adalah sektor informasi dan komunikasi sebesar 14,80%. Diikuti sektor pengadaan listrik dan gas 13,48%, dan jasa keuangan dan asuransi 10%. Sedangkan sektor lainnya mengalami pertumbuhan di bawah 6% dan pertumbuhan minus. Laju inflasi Sumba Timur tahun 2015 sampai 2020 yang diperoleh dari laju pertumbuhan indeks harga implisit PDRB Kabupaten Sumba Timur menunjukkan bahwa inflasi PDRB Kabupaten Sumba Timur bisa ditekan dan cenderung menurun. Pada tahun 2015 sebesar 5,98%, tahun 2016 sebesar 4,75%, dan tahun 2017 menurun menjadi 3,57%. Tahun 2018 menurun menjadi 3,10%. Tahun 2019 sebesar 2,9% dan tahun 2020 sebesar 0,84%. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gufron atas penyampaian materinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua yaitu Muhammad Naufal Suni Al-Kahfi. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Kali ini saya akan membahas tentang sektor pertanian Sumba Timur. Kondisi Kabupaten Sumba Timur yang agraris menjadikan sektor pertanian berkontribusi secara dominan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sumba Timur. Pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Subsektor pertanian merupakan sektor primadona yang mendominasi perekonomian Kabupaten Sumba Timur. Dikatakan demikian karena subsektor ini merupakan subsektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB dan sekaligus sebagai subsektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, dominasi subsektor pertanian dalam struktur perekonomian belum diimbangi dengan pertumbuhan yang memadai.
atau dengan kata lain masih bersifat pertanian subsisten dan belum berorientasi pasar. Hasil pertanian yang ada cenderung banyak konsumsi dan hanya sedikit yang dapat diantarpulaukan. Dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam daerah Kabupaten Sumba Timur dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian diantaranya yaitu mendorong pemanfaatan teknologi, tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Jenis tanaman pangan yang dikembangkan di Kabupaten Sumba Timur adalah padi, padi sawah, dan padi ladang. Palawija, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau, dan hortikultura atau buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novo atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga, yaitu Ade Rahmat Salsabilah. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan faktor kehutanan. Kontribusi subsektor kehutanan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sumba Timur masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan subsektor lainnya pada sektor pertanian. Walaupun peran subsektor tersebut terhadap perekonomian Sumba Timur relatif terbatas, akan tetapi mengingat pentingnya keseimbangan ekologis, maka pengembangan dan pemeliharaan konservasi sumber daya alam dan lingkungan merupakan hal yang tidak terhindarkan untuk dikembangkan mengingat saat ini isu pemanasan global dan isu lingkungan tidak saja menjadi isu nasional, akan tetapi menjadi isu internasional. Di samping itu, kondisi lingkungan alam Sumba Timur membutuhkan penanganan yang bersifat segera, mengingat saat ini cenderung mengalami degradasi lingkungan. Berdasarkan data statistik tahun 2021, luas hutan yang ada di Kabupaten Sumba Timur adalah sebesar 348,9 hektar yang didominasi oleh hutan lindung dengan menempati area seluas 75,286,18 hektar atau sebesar 31,19% dan areal hutan konservasi seluas 57.885,9 hektar atau sebesar 24,0%. Serta areal taman nasional seluas 443,943 hektar atau sebesar 23,9%. Sisanya terdiri dari hutan produksi tetap seluas 25.380,66 hektar atau 10,52%. Selanjutnya, salah satu tanaman khas daerah yang pernah mengharumkan nama Pulau Sumba adalah tanaman cendana, yang populasinya cenderung berkurang. Pada saat ini, minat masyarakat untuk mengembangkan cendana meningkat sejalan dengan tekad Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Cendana dan adanya tekad pemerintah Kabupaten Sumba Timur bersama masyarakat untuk kembali membudayakan tanaman cendana sebagai tanaman kebanggaan daerah. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Caca atas materi yang disampaikannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator keempat, Agifa Ratunadadi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi lanjutan tentang sektor kelautan. Bidang kelautan dan perikanan merupakan bidang dengan tingkat keunggulan yang cukup tinggi dalam konteks pembangunan di Sumba Timur. Hal mana karena sebagian besar wilayah pedesaan yang ada di Kabupaten Sumba Timur merupakan wilayah pesisir dengan berbagai potensi kelautan dan perikanan yang dapat digarap dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebagai bidang yang prima dalam konteks pembangunan Sumba Timur, seharusnya sektor kelautan dan perikanan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan, termasuk ketersediaan produksi hasil laut yang memadai dan dapat diakses oleh masyarakat dengan tingkat harga yang terjangkau. Di samping perikanan tangkap yang disebutkan di atas, Kabupaten Sumba Timur juga memiliki potensi perikanan budaya ikan air tawar dan budidaya rumput laut yang ditunjung oleh panjangnya garis pantai dan limpahan air oleh karena jumlah mata air dan sungai yang relatif cukup besar. Bertolak dari
potensi yang ada, perlu dilakukan upaya sistematis untuk meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya Giva atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kelima yaitu Fadil Haulia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk membacakan materi tentang sektor pertambangan. Salah satu kebijakan di bidang energi yang ada di Kabupaten Sumba Timur adalah pemanfaatan energi terbarukan dengan pemanfaatan energi listrik bagi kebutuhan rumah tangga. Sumba Timur adalah wilayah yang memiliki cukup banyak potensi energi terbarukan, seperti sumber daya air, tenaga angin, matahari, dan berbagai potensi energi terbaru yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena pemerintah pusat saat ini menempatkan Pulau Sumba Timur sebagai Sumba Iconic Island dengan orientasi pemanfaatan energi baru terbarukan, baik untuk penerangan rumah tangga maupun dalam mendukung usaha masyarakat. Pemanfaatan energi baru terbarukan tersebut dengan mendukung bioelektrasi di Kabupaten Sumba Timur, karena telah banyak daerah-daerah pedesaan yang ada telah mendapatkan akses listrik dengan kapasitas yang memadai. Berdasarkan data kelistrikan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa penduduk Sumba Timur yang masih belum memiliki akses terhadap sumber daya listrik masih cukup banyak. Hal tersebut tentunya bukan semata menjadi tanggung jawab PLN sebagai perusahaan listrik negara yang juga memiliki keterbatasan baik sumber daya maupun penganggaran, namun menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memberikan perhatian terhadap akses tenaga listrik bagi penduduk Kabupaten Sumba Timur. Dengan demikian, kebijakan energi baru terbarukan yang diterapkan di Kabupaten Sumba Timur menjadi alternatif solusi yang dapat diambil dan didukung agar seluruh masyarakat Sumba Timur dapat memperoleh akses penerangan yang memadai, baik yang dilayani oleh perusahaan listrik negara maupun yang difasilitasi oleh Kementerian ESDM dengan energi baru terbarukan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Fadila atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ke-6 yaitu Jihan Mudrika. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kondisi demografi. Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang maupun perpindahan penduduk keluar daerah. Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur sebanyak 249.607 jiwa, dan pada tahun 2020 berkurang menjadi 244.820 jiwa. Berdasarkan data jumlah penduduk, rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumba Timur meningkat 1-2%. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat memberikan suatu ciri klasifikasi penggolongan penduduk pada aspek ekonomi, yaitu penduduk produktif atau tidak produktif. Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Berdasarkan komposisi umur, penduduk dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun atau lebih. Dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif, sedangkan kelompok umur 15-64 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang produktif. Penggolongan ini didasarkan pada kenyataan bahwa penduduk yang berusia 15-64 tahun secara rasional merupakan kelompok yang secara ekonomi dianggap mampu melakukan kegiatan yang produktif. Slide selanjutnya. Berikut kondisi daerah Sumba Timur. Sebanyak 230 kepala keluarga di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, terdampak bencana banjir dan angin kencang, dan kemiskinan di NTT hidup di gubuk reot hingga tak mampu biayai anaknya diterima komuni pertama. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jihan atas materi yang telah dipaparkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ke-7 yaitu Reza Nariswari. Kepadanya dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Penanganan dari Pemda setempat. 1. Bekerjasama dengan Kemenaker. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi di Nusa Tenggara Timur, yaitu NTT, guna menghilangkan angka kemiskinan ekstrim di sejumlah kabupaten di NTT. Adapun 5 kabupaten di NTT yang menjadi prioritas pengurangan kemiskinan ekstrim. Yang pertama, Kabupaten Sumba Timur, yang kedua, Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang ketiga, Kabupaten Rotendao, yang keempat, Kabupaten Sumba Tengah, dan yang terakhir ada Kabupaten Sumba Tengah. Alam rakor tersebut, Wapres KH Ma'ruf Amin mengatakan pemilihan 5 kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim di NTT tahun 2021 didasarkan bukan hanya pada kriteria presentase tingkat kemiskinan ekstrim, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrim di wilayah tersebut. Wapres juga menegaskan anggaran bukan masalah utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim, karena anggaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sudah mencakup semua. Namun tantangannya adalah bagaimana program tersebut konvergen dan terintegrasi dengan saran yang ditetapkan, yaitu bersumber dari berita1.com. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Reza atas materi yang tadi dipaparkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ke-8 yaitu Safati Tania. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Yang kedua, Bupati Sumba Timur dalam acara pelantikan menyatakan, Bupati Sumba Timur, Dr. Andes Christopher Praying, dalam acara serah terima jabatan camat Lewatidahu pada hari Selasa 26 Oktober 2021, dalam sambutannya Bupati Sumba Timur menekankan saat ini angka stunting dan gizi buruk di Kabupaten Sumba Timur terbilang masih cukup tinggi. Ditambah lagi, kita termasuk dalam urutan 5 besar dari 22 kabupaten termiskin di Provinsi NTT. Tentunya ini bukan data yang membanggakan. Pemerintah daerah harus terus bekerja secara ekstra lagi agar segala permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur bisa diatasi dengan baik. Kepada Camat Lewatidahu yang baru, beliau mengatakan harus mampu menekan angka stunting, gizi buruk, dan kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Lewatidahu. Caranya dengan memanfaatkan segala potensi yang ada dan mengajak kerjasama semua pihak, baik itu kepala desa dan semua masyarakat di Kecamatan Lewatidahu agar segala pekerjaan yang terasa berat bisa kita atasi dengan baik. Berbagai cara juga terus dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sumba Timur dalam mensejahterakan masyarakatnya, yaitu dengan membuka jaringan di pemerintah pusat dan melakukan inovasi. Hasil dari jaringan ke pusat dan inovasi yang dibuat salah satunya seperti mendapatkan bantuan 500 sapi Sumba Ongole, pembangunan bendungan Lamban Napu sebesar 76 M, renovasi pacuan kuda sebesar 9 M, membuat orang tua asuh bagi anak-anak yang mengalami gizi buruk, menaikkan pajak tanah daerah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bupati Sumba Timur berharap dukungan dari semua pihak agar kita bergandeng tangan membawa Sumba Timur ke arah yang lebih baik secara terus-menerus. Ini didapat dari sumber yang tertera pada layar. Terima kasih. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Safa atas materi yang telah dipaparkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ke-9 yaitu Muhammad Muklas. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Yang ketiga yaitu Bupati Sumba Timur dukung program TIKAD dari Kemendes PDTT. Bupati Sumba Timur Christopher Praying menyatakan dukungan terhadap program transformasi ekonomi kampung terpadu atau program TEKAD dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT sebanyak 20 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Sumba Timur ditetapkan sebagai sasaran program tersebut. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, ujar Bupati Praying, mendukung program TEKAD karena program itu merupakan anugerah yang akan dikontribusi bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Timur.
Program tersebut dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberantas kemiskinan. Bupati Pairang mengatakan program tekad sejalan dengan salah satu misi pemerintah Kabupaten Sumba Timur, yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Sumba Timur mendukung program tekad. Menurutnya, diperlukan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk menyukseskan program ini. Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam program tekad terus intens dan proaktif terlibat dengan organisasi perangkat daerah lainnya, agar semua dapat berjalan lancar dengan baik. Bupati Pareng juga menyampaikan kepada seluruh kepala desa terpilih pada Pilkades serentak 16 November 2021 untuk mendukung program tekad demi mencegah kemiskinan dan meningkatkan ekonomi desa. Ia menambahkan seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sumba Timur, mulai dari kepala dinas, camat, dan kepala desa, tidak boleh main-main dalam membuat program yang membangun ekonomi desa dan memberantas kemiskinan. Sumber ini tercantum pada slide di atas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muklas atas materi yang telah disampaikan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ke-10 yaitu Salsabila Nuriski. Padanya saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumba Timur, Franky Ranggambani mengatakan berbagai tahapan program tekad di Sumba Timur sudah berjalan baik. Menurut Franky, kegiatan program tekad di Sumba Timur terus berjalan demi perubahan desa. Desa itu maju dan berkembang tergantung jamaan tangan dinas PMD dan fasilitator kabupaten. Ibarat bunga, jika dirawat terus pasti dia tumbuh baik. Dinas PMD Sumba Timur, kata Franky, sudah berkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah untuk mengarahkan seluruh bantuan itu tepat sasaran dan berdampak terhadap perubahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Franky optimis jika program tekad akan memberikan kontribusi bagi pembangunan desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi Program Tekad Dinas PMD NTT sekaligus Kepala Seksi Pemasaran dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Esther Jawaramba Deta mengatakan, tekad merupakan salah satu program pembangunan desa yang penting dan strategis dalam meningkatkan pencapaian desa maju, berkembang, mandiri, dan sejahtera. Lanjut Esther, program tekad di NTT itu hanya difokuskan di Kabupaten Ngada, Manggarai, dan Kabupaten Sumba Timur. Khusus untuk Sumba Timur difokuskan pada 20 desa yang tersebar di Kecamatan Tabundung, Paberiwai, Kahaungu Eti, dan Kecamatan Umalulu. Lebih lanjut, Esther mengatakan untuk menyukseskan program tekad maka pemerintah merekrut fasilitator dari tingkat provinsi sebanyak 7 orang, fasilitator kabupaten 5 orang, dan fasilitator kecamatan 8 orang, serta fasilitator desa sebanyak 20 orang yang direkrut dari kader desa. Para fasilitator ini akan mengarahkan seluruh anak muda di desa untuk membangun desa sesuai potensi dan peluang usaha ekonomi desa masing-masing melalui BUMDes. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsa atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ke-11 yaitu Kaisa Nabila. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ia menambahkan program tekad merupakan program baru yang menggerakkan seluruh program pemerintah masuk ke desa dari berbagai organisasi perangkat daerah. Supaya bantuan itu tetap sasaran dan bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Koordinator program tekad Kabupaten Sumba Timur, Largus Ogo, mengaku jika 2 bulan terakhir kurang proaktif melakukan pekerjaan di lapangan kepada Bupati. Namun, ke depan pihaknya akan lebih proaktif untuk memberikan laporan terkait program apa saja yang sudah dikerjakan. Kendati demikian, Largus mengatakan bahwa sinergitas dengan organisasi perangkat daerah di Sumba Timur sudah baik, namun hanya kurang dimaksimalkan.
Mereka komitmen memberikan pendampingan terhadap Damplot di setiap desa supaya menjadi contoh baik bagi masyarakat lain. Rombongan tim monitoring dan evaluasi program tekad Dinas PMD NTT yang terdiri dari staf media massa dipimpin Kepala Seksi Pemasaran dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Ester Jawa Rambadeta, turut hadir Koordinator Program Tekad Kabupaten Sumba Timur, Largus Ogot, Fasilitator Kabupaten Bidang Pemasaran, Severius Gogi, Fasilitator Kabupaten Bidang Pembangunan Ekonomi, Selena Jerminas, dan Debbie Kristiani Bunga selaku Fasilitator Kabupaten Bidang Monitoring dan Evaluasi. Slide dengan Pemda di NTT hilangkan sedangkan gambar kedua yaitu Kecamatan Lewatidahu, Bupati Sumba Timur tekankan atas isi buruk kemiskinan. Demikian dari saya. Selanjutnya saya. Baik, terima kasih Kaisa atas materi yang telah dipaparkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ke-12 yaitu Elvira Yuna Permono. Padanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Yang kedua ada rencana pembangunan jangka panjang daerah 2005 sampai 2025. Visi RPJPD 2005 sampai 2025 adalah untuk masyarakat Sumba Timur yang mandiri, maju, demokratis, dan berdaya saing. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 8 misi pembangunan daerah yang perlu dilakukan. Ke-8 misi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal. Yang kedua, meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup alam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan etos kerja sumber daya manusia dalam artian. Yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial dan ekonomi yang tersebar secara merata. Yang kelima, meningkatkan penegakan supremasi hukum. Yang keenam, menumbuh kembangkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan kehidupan demokrasi partisipatif. Yang kedelapan, menumbuh kembangkan kemampuan daya saing di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sumba Timur 2005 sampai 2025 adalah mewujudkan masyarakat Sumba Timur yang mandiri, maju, demokratis, dan berdaya saing sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat Sumba Timur yang adil dan makmur di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bunda Elvira atas materi yang telah dipaparkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ke-13 yaitu Alifah Harum Pangesti. Padanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang keterlibatan LSM atau ormas setempat. Yayasan atau Tanoba Lais Manekat TLM GNIT. Yayasan Tanoba Lais Manekat TLM GNIT Tanoba Lais Manekat TLM GNIT. Yayasan Tanoba Lais Manekat sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan LSM Kadar, yaitu Sekolah Dasar dan Anggaran, dari Kabupaten Jawa Tengah. Yayasan TLM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat tidak hanya melayani kegiatan-kegiatan sosial, tetapi juga memiliki unit-unit usaha seperti BPR, KSP, dan koperasi konsumen yang melayani khusus pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan taraf hidup tanpa memandang suku, ras, dan agama. Dari keuntungan unit-unit usaha inilah, Yayasan TLM melayani kegiatan-kegiatan sosialnya, seperti advokasi desa atau pendampingan kepala desa, kebun produktif, beasiswa pendidikan, disabilitas, dan program air bersih. Yayasan TLM berharap kerjasamanya dengan pemerintah daerah
tetap terpelihara sehingga dapat terus memberikan pelatihan di kabupaten-kabupaten lainnya agar lebih banyak lagi kepala desa di wilayah Nusa Tenggara Timur yang memiliki pemahaman yang benar sehingga mandiri dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat maksimal dalam implementasi pembangunan desa dari perencanaan hingga evaluasi dengan minimalisir praktek-praktek penyimpangan keuangan seperti yang sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembali ke moderator moderator. Baik, terima kasih kepada Alifa atas materi yang telah disampaikan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ke-14 yaitu Amanda Rianingsih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang kedua, ada program Mitra MCA Indonesia. Terhitung sejak 1 Juli 2016 sampai 31 Desember 2017, MCA Indonesia mulai mendukung beberapa mitranya untuk bekerja di wilayah Sumba. Khususnya Sumba Timur lewat salah satu komponen yaitu Window 2 dalam fasilitas kemakmuran hijau, program kemakmuran hijau. Hibah dari Window 2 ini mendukung proyek kolaboratif skala kecil berbasis bermasyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung keberlangsungan proyek yang didanai oleh fasilitas kemakmuran hijau. Hibah ini diperuntukkan bagi NGO atau LSM, lokal dan luar Sumba dalam lingkup nasional, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan lembaga ekonomi lokal, misalnya koperasi. Harapannya, pada penghujung program yakni di tahun 2018 kegiatan MCA Indonesia dapat memperkuat kinerja dan pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Tengah. Karena penerima hibah yang ada akan fokus di wilayah tersebut. Hal penting lainnya adalah terkait komunikasi dan koordinasi antara penerima hibah dengan pemerintah setempat, di mana peran serta SKPD terkait sebagai tim koordinasi pada kabupaten yang bersangkutan haruslah juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima hibah untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan program kegiatan yang dijalankan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Amanda atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ke-15 yaitu Diva Hoyrala. Padanya saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Berikut keterlibatan LSM atau ormas setempat. Yang pertama ada gambar dari Yayasan Tanobalais Manekat TLM GMIT sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan LSM Sadar atau Sekolah Desa dan Anggaran dari Kebumen, Jawa Tengah. Di gambar kedua ada program Mitra MCA Indonesia. Pada saat pemberian teknologi baru bagi masyarakat diikuti dengan peningkatan kapasitas untuk memanfaatkan juga merawatnya sehingga tidak mubazir. Materi selanjutnya yaitu solusi pengentasan kemiskinan di daerah Sumba Timur atau NTT. Upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur adalah dengan memperdayakan masyarakat agar lebih berdaya lewat program pembangunan perekonomian berbasis pertanian atau program pembangunan yang langsung pada sektor pertanian. Tidak terlepas di harapan program tersebut mengarah kepada kemandirian, kesinambungan, dan berkelanjutan. Pembangunan perekonomian berbasis pertanian dimaksudkan agar masyarakat pedesaan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Asumsi dasarnya yaitu kemiskinan masyarakat pedesaan tidak bisa dipisahkan dengan sektor pertanian karena sebagian masyarakat pedesaan bergantung pada sektor pertanian dalam keberlangsungan hidup mereka. Dan di lain sisi, sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional. Karena sektor ini menyerap sumber daya manusia yang paling besar dan merupakan sumber pendapatan mayoritas penduduk Indonesia yang mana sebagai tempat tinggal di pedesaan. Kemudian solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggiatkan program keluarga berencana atau KB untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih memadai untuk masyarakat,
Memastikan program pemerintah terhadap pendidikan wajib belajar 9 tahun harus dapat dinikmati oleh setiap penduduk yang ada di daerah Sumba Timur NTT, karena pendidikan sangat berdampak terhadap penurunan kemiskinan, kemudian mendorong laju pertumbuhan daerah dengan melakukan investasi daerah masing-masing, dan untuk meningkatkan investasi daerah, pemerintah seharusnya turut andil dalam hal itu dengan melalui perbaikan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan menunjang aktivitas tersebut. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Diva atas materi yang telah disampaikan. Baik, sebelum saya tutup materi pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Kesimpulannya adalah laju inflasi Sumba Timur tahun 2015 sampai 2020 yang diperoleh dari laju pertumbuhan indeks harga implisit PDRB Kabupaten Sumba Timur menunjukkan bahwa inflasi PDRB Kabupaten Sumba Timur bisa ditekan dan cenderung menurun. Kondisi Kabupaten Sumba Timur yang agraris menjadikan sektor pertanian berkontribusi secara dominan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sumba Timur. Pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Kondisi lingkungan alam Sumba Timur membutuhkan penanganan yang bersifat segera, mengingat saat ini cenderung mengalami degradasi lingkungan. Bidang kelautan dan perikanan merupakan bidang dengan tingkat keunggulan yang cukup tinggi dalam konteks pembangunan Sumba Timur. Kebijakan energi baru terbarukan yang diterapkan di Kabupaten Sumba Timur menjadi alternatif solusi yang dapat diambil dan didukung agar seluruh masyarakat Sumba Timur dapat memperoleh akses penerangan yang memadai, baik yang dilayani oleh perusahaan listrik negara maupun yang difasilitasi oleh Kementerian SDM dengan energi baru terbarukan. Jumlah ketenaga kerjaan siap berkoordinasi dengan badan di Nusa Tenggara Timur. Baik. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.